Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin kama dzakarahu dzakirun al-akhyar wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin makhtalafal lailu wan nahar wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa alal muhajirina wal ansar amma ba'. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'azim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Shadaqallahul azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama saya ucapkan jazakumullahu khairal jaza. Terima kasih banyak buat semua teman-teman yang telah memberikan usaha terbaiknya untuk bisa terlaksana acara yang berkah ini insyaallah. Bagi yang hadir saja, insyaallah ada kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, apalagi bagi yang telah mengusahakan adanya kegiatan yang luar biasa ini. Mudah-mudahan dia termasuk di antara yang mandalla ala khair atau mansanna sunnatan hasanah, mendapatkan pahala dari setiap yang hadir hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan salah satu pahala yang Allah berikan kepada semua panitia adalah pahala jodoh ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jodoh, alhamdulillah. Dipertegas. Amin. Dan kepada Ustadz Rifki, barakallah, luar biasa. Saya dapat ilmu banyak hari ini dari beliau. Pengennya sampai jam 11. Nanti saya penutupan aja doa. Tapi karena Ustadz Rifki memberikan kehormatan buat saya, memberikan waktu beliau dan kesempatan beliau, mudah-mudahan saya tidak mengecewakan Ustadz Rifki dan teman-teman. Teman-teman yang dirahmati Allah, pemuda hijrah ini kalau resminya usianya 1,5 tahun. Tapi kalau kegiatannya kurang lebih 2 tahun. Saya menamakan
dengan istilah pemuda hijrah karena memang dari awal saya melihat bahwa dakwah di Indonesia ini cenderung agak kurang progresif, lebih stuck atau agak jalan di tempat, terutama untuk kalangan anak muda. Banyak dakwah-dakwah di Indonesia terjebak kepada event-event yang mungkin peserta dari event itu adalah orang-orang yang sebetulnya dari dulu juga sudah hijrah. Sehingga penambahan orang-orang yang kemudian jadi dapat hidayah, sadar dan kembali kepada Allah itu sedikit. Walaupun kegiatan-kegiatannya banyak. Kalau di Bandung itu ada beberapa masjid yang identik dengan kegiatan anak muda. Salah satunya Masjid Salman ITB. Kemudian ada Masjid Istiqomah. Terus ada lagi Masjid Al-Furqan UPI, kampus juga. Biasanya kalau Masjid Istiqomah bikin acara, itu yang datang adalah aktivis-aktivis dari Salman dan dari Al-Furqan. Nanti kalau Al-Furqan bikin acara, yang datang dari Salman dan Istiqomah. Kalau Salman bikin acara, yang datang dari Al-Furqan dan Istiqomah. Jadi muter di situ-situ aja. Saya menyebutnya dengan istilah minjem masa, minjem jamaah. Kenapa bisa seperti itu? Karena konsep dakwah anak muda yang selama ini dijalankan masih punya gap dengan lebih banyak anak-anak muda yang sebetulnya butuh dakwah. Anak-anak muda yang merindukan hidayah, cuman tidak tahu bagaimana cara mendapatkannya. Sehingga akhirnya kita dengan tim kecil yang berjumlah kurang lebih 5 orang membuat sebuah gerakan, bukan komunitas, bukan event organizer, tetapi sebuah gerakan anak muda yang kita beri nama Gerakan Pemuda Hijrah. Dan disingkat dengan shift yang ada di komputer itu pindah atau berubah. Dan kita mengambil segmen dakwah street culture, dakwah jalanan. Terutama anak-anak jalan yang kita nyebutnya dengan anak main, bukan anak gaul ya. Karena ada 2, anak muda mah kalau yang di luar aktivis, di luar anak-anak muda dai, ada anak main, ada anak gaul. Kalau anak gaul ini biasanya mainnya di mall. Anak gaul ini biasanya tadi seperti cerita Ustadz Rifki tadi, Abdullah, atau sebelumnya ada Mus'ab bin Umair. Ini anak-anak gaulnya para sahabat yang orang tuanya, keluarganya, pamannya orang-orang kaya. Biasanya mereka kalau buka internet itu nyari tentang stylenya para artis. Ini kalau anak gaul. Kalau anak main biasanya punya komunitas, anak motor, anak skateboard, anak musik. Bahkan kalau di Bandung paling besar itu adalah geng motor. Bisa dibilang mungkin geng motor terbesar di Indonesia itu beberapa diantaranya ada di Bandung. Seperti Briges, XTC, Moonrakers, GBR dan seterusnya. Dan klub motor juga sangat banyak. Ada klub Vespa, ada Harley, ada macam-macam. Dan ini semuanya anak muda yang kalau kita lihat KTP-nya adalah muslim. Dan mereka punya hak untuk bisa mendengar nasihat-nasihat agama yang baik. Sehingga ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Saya jalan di antara anak-anak muda nih. Pertama saya jalan ke tempat-tempat wisata yang digandrungin sama anak muda. Saya ngelihat dengan rasa yang sangat sedih pas saya lihat banyak anak muda di sana yang bermalam di tenda-tenda di sebuah tempat-tempat yang terpencil di hutan dan segala macam, berdua-duaan laki-laki dan perempuan. Dan kemungkinannya mereka belum halal. Dan itu banyak. Bahkan di beberapa kampus ketika disurvei, ternyata isi dari tong sampah di dalam kampus-kampus tertentu di Bandung yang paling banyak itu adalah alat yang biasanya dipakai untuk hal-hal yang kita tidak bayangkan. Ini artinya krisis yang terjadi kepada anak muda itu luar biasa. Mereka menjadi target dari narkoba.
menjadi target dari seks bebas, menjadi target dari pornografi, dan yang lebih bahaya lagi menjadi target dari aliran-aliran sesat. Apakah itu Syiah, Ahmadiyah, bahkan dari dulu juga udah menjadi target dari sekuler liberal. Dan itu semuanya pasarnya adalah anak muda. Dan kalau kita melihat jumlah para sahabat yang pertama-tama masuk Islam, rata-rata anak muda, usia di bawah 30 tahun. Hanya beberapa orang saja yang usianya di bawah 40 tahun, tapi rata-rata di bawah 30 tahun. Sehingga kalau kita bicara tentang dakwah, maka sebetulnya kita bicara tentang anak muda. Kita bicara tentang kebangkitan, kita bicara tentang anak muda. Kita bicara tentang kehancuran pun, kita bicara tentang anak muda. Itulah yang memotivasi saya untuk buat sebuah gerakan anak muda yang segmennya langsung kepada street culture, mempelajari tentang dunia anak muda jalan, masuk ke komunitas-komunitas. Alhamdulillah dari situ sekarang kita bisa bersilaturahim, banyak berinteraksi dengan teman-teman dari geng motor, dari anak-anak tarung. Mungkin teman-teman ngelihat di Instagram saya ngeposting BFC, Bandung Fighting Club. Itu petarung-petarung di Bandung, Jawa Barat, dan sebagian mereka masih bekerja sebagai penjaga security-nya beer house. Mereka masih jagain beer house, klub-klub malam gitu, tempat clubbing. Dan walaupun demikian, alhamdulillah sebagian besar mereka sudah hijrah. Di sana ada ketuanya, alhamdulillah. Teman saya, teman istri saya juga namanya Edwin. Beliau juga seorang petarung yang berdakwah kepada anak-anak yang benar-benar preman luar biasa. Yang dulunya mungkin debt collector, preman, orang-orang yang main di narkoba, dunia malam, jadi pembunuh bayaran. Alhamdulillah mereka sebagian besarnya sudah hijrah. Sehingga ketika kemarin ngadain pertarungan tingkat internasional melawan 3 petarung luar negeri, 2 dari Filipina, 1 dari Amerika. Alhamdulillah 3 petarung kita menang dengan kemenangan KO di ronde pertama. Dan ketika menang, mereka yel-yelnya takbir. Ini aneh, ada ring tarung dengan yel-yel takbir. Biasanya kan yel-yelnya macam-macam, ini takbir, Allahu Akbar semuanya. Jadi kayak 212. Jadi ini ring 212. Takbir, kemudian bendera di samping ring itu ada bendera Palestina, kemudian ada kalimat hentikan kejahatan kemanusiaan untuk Rohingya, untuk Aleppo dan seterusnya. Jadi kampanye tentang nasib kaum muslimin di atas ring anak muda. Masya Allah. Dan begitu menang, mereka mengibarkan 2 bendera, bendera Indonesia dan bendera Palestina. Allahu Akbar. Ini pertama saya lihat ada ring yang mengibarkan 2 bendera, bendera Indonesia dan bendera Palestina, dan dia mencium 2 bendera itu kemudian bersyukur pada Allah. Sehingga ketika mereka tarung saya nonton la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, karena saya nggak rela orang Indonesia dikalahin sama Amerika. Begitu ronde pertama Amerikanya KO, bahkan yang dari Filipina maaf sampai patah tangannya dikunci dan dia nggak nyerah-nyerah, akhirnya patah. Mudah-mudahan udah sembuh. Intinya di situ kita melihat bahwa anak muda itu punya peluang besar untuk pergerakan, untuk kebangkitan Islam. Hanya masalahnya dakwah ini belum sampai kepada mereka. Dakwah ini masih terkungkung di dalam masjid. Sehingga kalau kita berdakwah hanya di dalam masjid, insya Allah yang datang adalah orang-orang yang udah soleh. Sedangkan kita masih butuh jumlah lebih banyak dari kaum muslimin di Indonesia yang mayoritasnya sekarang berada di luar masjid, di komunitas-komunitas, di jalan-jalan, di tempat-tempat tongkrongan mereka. Sehingga mulailah saya mencoba mengubah cara saya berdakwah. Kemudian juga saya coba mulai main dengan mereka. Tadi disampaikan hobi saya skateboard, bukan hobi, cuma senang nemenin mereka main skateboard. Dan saya bukan pemain skateboard yang pro, cuman kalau sekarang saya lebih banyak dan senang mainnya di laut, surfing. Jadi bahkan ketika saya main di laut di sana itu ada namanya Batu Karas, dan itu laut untuk surfing, ombaknya besar-besar, laut selatan. Ketika siangnya saya surfing, alhamdulillah gara-gara ngelihat saya surfing, akhirnya beberapa surfer pro tingkat internasional yang pernah juara di Australia di beberapa tempat, malamnya kita ikut kegiatan taklim dan ditutup dengan qiyamul lail. Jadi surfer ikut qiyamul lail ini unik. Masya Allah. Biasanya malam mereka ngeganja, malam ada jamur ya, ada jamur khusus yang bisa mirip dengan ganja atau minimal minum. Sama perempuan itu kegiatan malamnya para surfer. Kalau siangnya mereka paddling, malamnya mereka party.
Sekarang siangnya paddling, malamnya mereka taklim dan ditutup dengan tahajud atau qiyamul lail. Ini ketika masuk ke dunia mereka. Walaupun saya nggak jago dalam surfing, tapi mau main aja. Main di ombak, kegulung, diketawain, terus cari lagi ombak, terus main dengan anak skateboard, duduk di antara anak-anak musik. Bahkan alhamdulillah, pilot project kita di Pemuda Hijrah itu adalah melakukan kegiatan Briges berzikir. Briges ini geng motor terbesar di Jawa Barat, bahkan di Indonesia. Dan alhamdulillah, ketika kita mengadakan acara Briges berzikir, teman-teman Briges yang hadir itu kurang lebih sebanyak 5.000 anggota Briges. 2.000 mau masuk masjid, 3.000-nya nggak mau masuk. Ketika ditanya kenapa nggak masuk ke dalam, masih banyak ruang kosong, kata mereka, Ustadz, kami mah orang-orang kotor, masjid tempat suci, jadi kami pengen berzikir di luar aja. Lihat, iman. Masya Allah. Ini mungkin itu lebih Allah cintai daripada orang yang berada di dalam masjid dengan kebanggaannya terhadap amal-amalnya. Jadi ada potensi baik pada diri mereka. Ikut berzikir bersama Ustadz Arifin Ilham, bahkan sempat masuk TV juga. Itu pilot projectnya Pemuda Hijrah. Dan setelah Briges berzikir ini sukses, alhamdulillah selang beberapa bulan mereka punya inisiatif sendiri untuk melakukan yang lebih besar. Bahkan mempersaudarakan 2 geng motor yang selama ini seperti Aus dan Khazraj. Sudah berperang lebih dari puluhan tahun. Asal ketemu kalau di sini ada anak Briges terus lewat, terus di sini ada nongkrong anak XTC, itu bakalan digebukin sampai mati. Wilayah XTC nggak boleh lewat anak Briges, wilayah Briges nggak boleh lewat anak XTC. Bukankah kita sering dulu ngelihat kejadian geng motor tarung di jalan di TV-TV dan rata-rata terjadi di Jawa Barat atau di Bandung? Dan alhamdulillah sekarang Briges dan XTC sudah menjadi ikhwanan fillah. Allahu Akbar. Bahkan ketua-ketuanya alhamdulillah bikin acara berzikir bareng, pelukan, walaupun di bawah mungkin masih ada 1-2 kasus, tapi di atas alhamdulillah udah bersatu mengadakan acara geng motor berzikir lintas geng. Terakhir ketika ada musibah di Garut, gempa dan banjir, alhamdulillah anak-anak geng motor yang biasanya dulu terkenal dengan tarung atau tawuran, mereka sekarang mengadakan program sosial dan charity untuk membantu saudara-saudara di Garut dan bahkan sekarang ada yang ke Aceh. Ini perubahan hijrah masyarakat. Sehingga saya memaknai dakwah sebagaimana yang saya belajar ketika di Mesir dulu adalah dakwah itu adalah sistem perubahan di masyarakat. Itulah inti dari dakwah. Ketika kita melihat dakwah hanya taklim, berarti kita melihat dakwah dalam lingkup parsial, tidak menyeluruh. Dan taklim hanyalah sebuah instrumen kecil dalam dakwah, bukan satu-satunya. Sehingga dakwah yang sebenarnya adalah ketika kita bisa langsung menyentuh market-market dakwah kita dan melakukan perubahan-perubahan yang sifatnya konkret di dalam masyarakat, terutama anak muda. Alhamdulillah, saya tadi banyak mendengar dan belajar dari Ustadz Rifki yang melakukan dakwah di Kediri yang luar biasa dengan adanya mungkin teman-teman berani berhijrah, kemudian ada soft, kemudian ada tadi sayap dakwah, organizer dan seterusnya. Mudah-mudahan ini akan menjadi mercusuar dakwah di Jawa Timur dan mudah-mudahan juga akan menjadi salah satu inspirasi dakwah anak muda di seluruh Indonesia. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya pengen sharing beberapa contoh kisah hijrah di dalam pengalaman saya berhijrah. Pertama adalah kisah hijrah. Kalau saya mah taklim selalu ngelihat orang-orang baru, newbie. Jadi kalau dalam taklim saya ngelihat yang datang adalah para aktivis, saya ada rasa bersalah. Bersalahnya apa? Oh berarti dakwah saya belum kena kepada anak main. Sehingga saya gunakan bahasa mereka, saya gunakan style mereka, saya gunakan analogi-analogi mereka. Sampai yang datang itu adalah orang-orang yang selama ini masih sangat gerah ke masjid tapi merasa nyaman sekarang. Tatoan, tapi nangis ketika sholat. Tatoannya penuh tuh, kalau dia buka baju tuh penuh tatoan. Ada anak drifter yang balapan. Sampai pernah ada adegan di masjid kita tuh namanya Masjid Al-Latif, markasnya Pemuda Hijrah. Ada 2 anak pemuda hijrah yang masbuk sholat isya. Udah selesai kita sholat, mereka baru datang karena mungkin ada kegiatan. Yang satu anak metal, bajunya tuh metal banget, tatoan, rambutnya panjang. Yang satu lagi anak pembalap, dengan bajunya baju balap, jeans gitu ya, yang bawahnya sobek-sobek. Datang sholat berdua di masjid. Karena mereka masbuk dan hanya tinggal berdua, akhirnya mereka bingung nih siapa yang bakal jadi imam. Dua-duanya juga baru hijrah. Hafalannya Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Masih mending itu. Oh masih mending. Masih mending itu.
Ada yang hafalannya Al-Baqarah ya? Iya. Alif Lam Mim maksudnya. Artinya mereka dorong-dorongan, kamu aja gitu. Sampai akhirnya karena nggak ada dua-duanya yang mau jadi imam, mereka pun memutuskan dengan cara sweet. Di dalam masjid, siapa yang bakal jadi imam? Sampai 3, siapa yang duluan menang sampai 3 berarti dia makmum, yang kalah jadi imam. Sweet. Dan kita ngelihat dari luar masjid, Masya Allah, ini pemandangan yang baru nih. Orang baru hijrah, terus ada improvisasi dalam ibadah. Namanya juga orang hijrah ya, improvnya luar biasa. Tapi saya ngelihat semangatnya, sweet. Akhirnya, jadi nggak mendahulukan yang paling akra'uhum, yang paling paham agama, karena sama semuanya. Akhirnya ini ada fikih baru nih. Kalau nggak ketemu akra'uhum, paham agama, akhirnya sweet. Siapa yang menang dia yang jadi makmum. Ternyata anak metal yang jadi imam dan anak drifter yang jadi makmum. Dan sholatnya luar biasa. Walaupun sholatnya cuma baca Al-Ikhlas, tapi saya melihat air matanya mengalir di pipi mereka. Hanya Al-Ikhlas mengalirkan air mata. Kita udah baca Al-Baqarah, ngalir air mata karena kelamaan bacaannya. Oh, ini kapan rukuknya ini? Saya pernah sholat di Mesir, satu malam tarawih cuma 11 rakaat, tetapi satu malam itu 15 juz. Masya Allah. Dan saya cuma sekali saya sholat di situ. Itu juga karena saya nggak tahu 15 juz. Diajak sama syekh saya namanya Syekh Thorik Faris. Beliau guru saya dalam belajar Al-Quran. Beliau bilang, Hanan, yuk ikut saya. Ada tarawih bagus nih. Kan saya senang mencari imam-imam yang bacaannya powerful. Oh ya udah Syekh, saya ikut. Nggak ngasih tahu kalau 15 juz. Pas sholat rakaat pertama Alif Lam Mim. Oh Al-Baqarah standar lah. Paling juga satu kali sholat tarawih itu 1 juz, 11 rakaat. Ternyata udah setengah juz, ini belum ruku-ruku, mulai saya curiga. Wah ini setengah juz nggak ada tanda-tanda ruku, imamnya masih semangat ini. Sampai masuk saya qulus sufaha belum ruku, akhirnya sampai akhir Al-Baqarah baru Allahu Akbar. Saya mengatakan dalam hati, ini cuma 2 rakaat saja, setelah itu saya pulang. Tapi rakaat kedua Ali Imran. Saya pikir rakaat kedua mungkin dia udah capek, paling juga Al-Ikhlas atau apa. Ini Ali Imran jadi hampir 4 juz dalam 2 rakaat saja. Sehingga kita sholat tarawih dari ba'da isya, selesai tarawihnya menjelang subuh. Hampir nggak sempat makan sahur. Dan kedepannya Syekh saya ngajak lagi, saya bilang saya pilih yang dekat-dekat saja. Itu satu-satunya masjid di Mesir yang tarawihnya 15 juz, yang lain rata-rata 1 juz. Cuma ini masjid para hufaz dan mereka khatam sebulan 15 kali. Dan setelah istirahat setiap 4 rakaat kita istirahat, saya nanya kepada seorang jamaah sebelah saya, kakek-kakek gitu. Kakek belajar di Al-Azhar? Kata beliau, enggak, saya enggak pernah kuliah. Oh, kakek ngerti ayat yang dibaca? Enggak semuanya juga, walaupun orang Arab juga enggak semuanya ngerti Al-Quran. Karena bahasa Al-Quran ini jauh lebih tinggi daripada bahasa Arab. Apalagi kalau enggak pernah belajar agama. Kakek hafal Quran? Enggak. Kakek baru pertama ini ikut tarawih kayak gini. Saya sudah 10 tahun dek tarawih di sini. Setiap tahun saya tarawih di sini. Saya tanya kepada beliau, Kek, saya tuh belajar di Al-Azhar, jurusan tafsir Al-Quran. Saya hafal ayat yang dibaca, saya paham sedikit-sedikit. Tetapi dan saya lebih muda dari kakek. Kok saya nggak betah berdiri? Sedangkan kakek tenang aja. Saya udah garuk-garuk udah. Untung aja saya nggak bersin-bersin. Udah nggak. Imam nih lama banget. Beliau tenang khusyuk. Saya tanya, apa yang membuat kakek lebih betah dari saya? Kata beliau, kamu berdiri dengan tenaga kamu. Saya berdiri dengan iman. Masya Allah. Allahu Akbar. Makanya kemarin kita lihat pas 212 ya, ada yang cacat ikut, ada yang udah tua nyapu-nyapu. Tapi yang berikutnya yang dibayar nggak bisa seperti itu kan ya? Karena tenaga, harta, semua itu tidak bisa mengalahkan iman. Masalahnya iman ini belum kita masukkan ke hati-hati dengan seizin Allah. Orang-orang yang layak mendapatkannya yaitu kaum muslimin, anak-anak muda yang banyak. Mereka butuh iman, mereka butuh hidayah. Dan itulah hadiah paling berharga dari seorang saudara kepada saudaranya. Makanya saya bahagia ngelihat teman-teman hijrah ini. Setelah mereka hijrah, saya malah merasa malu. Ibadah mereka jauh melampaui ibadah saya. Tilawah mereka ada yang itikaf terus. Azamnya apa? Pokoknya kalau saya belum nikah, saya itikaf aja. Makanya nggak nikah-nikah. Allah cinta sama dia jadi suruh itikaf.
Rajin itikaf terus. Dan salah satu kisah yang membuat mereka sangat terinspirasi dari kisah-kisah jomblo fisabilillah ini adalah Wis, ada istilah baru jomblo fisabilillah. Luar biasa. jadi di kita itu ada hashtag jomblo fisabilillah dan hero-nya adalah Julaibib. Mungkin Ustadz udah lebih tahu kisah seorang sahabat jomblo yang Allah berikan jodoh luar biasa dunia akhirat, namanya Julaibib. Yang melamar budak aja nggak diterima, apalagi orang merdeka. Ngelamar perempuan budak aja nggak diterima, apalagi orang merdeka. Tetapi dengan doa Rasulullah SAW akhirnya dia mendapatkan seorang istri, bukan budak, bahkan anak seorang kepala suku yang soleha, yang kaya, yang berpendidikan, dan itu menjadi istrinya di dunia dan istrinya di akhirat. Apa rahasianya? Iktikaf. Rahasianya itikaf. Itikaf 40 hari. Sehingga sekarang di Pemuda Hijrah karena banyak jomblo, masjid penuh dengan itikaf. Terinspirasi dari Julaibib. Itikaf sambil ngepoin Instagram. Ini mana? Ini alhamdulillah kisah-kisah hijrah yang luar biasa. Termasuk ada yang lucu juga. Seorang mahasiswa di Bandung berasal dari Makassar. Suatu malam pas waktu maghrib dia lagi bertamu ke rumah temannya di dekat masjid. Lagi ada acara teman-temannya di dekat masjid, di rumahnya di dekat masjid. Terus pas habis maghrib, karena dia pengen ke toilet di rumah temannya penuh, akhirnya dia ke toilet masjid. Dan dia selama ini nggak pernah ke masjid. Kuliahnya juga hampir di DO, pokoknya gagal aja. Narkoba, seks bebas, segala macam, pergaulannya udah rusak. Jauh-jauh merantau dari Makassar, ternyata sampai di Bandung malah terbawa oleh arus modernitas di Bandung. Akhirnya dia datang ke masjid untuk minjam toilet. Dia datang ke toilet. Alhamdulillah dengan takdir Allah waktu itu lagi ada taklim saya di dalam masjid. Dan belum banyak. Masih sekitar 300-400 orang. Akhirnya datanglah dia ke toilet. Karena sound sistemnya kedengar sampai ke toilet. Dia sambil duduk lama di toilet sambil dengar tausiah. Dia duduk sambil dengar tausiah. Mungkin lebih khusyuk dia daripada kita. Kalau kita mungkin duduknya gini sambil makan ya. Kalau dia mah duduk khusyuk aja dengerin tausiah. Alhamdulillah takdir Allah ternyata berkenan di hatinya. Dan saya bacakan beberapa ayat di antara ceramah, ada ayat yang dibacakan dan ternyata dia senang dengan bacaan itu. Setelah selesai hajatnya di toilet, akhirnya dia masuk ke masjid, dia duduk di paling pojok masjid. Tidak berwudu, tidak ngapa-ngapain, hanya duduk aja di pojok masjid dengerin tausiah diam-diam. Pas waktu sholat isya, kita sholat isya, dia nggak ikut sholat. Karena dia belum pernah sholat. Dan udah lupa bagaimana cara sholat. Akhirnya dia duduk di pojok, hanya dengerin. Ternyata yang menangis dalam sholat itu justru yang tidak sholat, yang duduk di pojok, bukan yang sedang sholat. Hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya baca, alhamdulillah ternyata ayatnya berkenan di dia. Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dia nangis. Akhirnya setelah selesai isya, dia ikut gabung dalam majelis taklim. Kemudian setiap minggu dia datang untuk ikut taklim. Baru setelah Ramadan dia ikut itikaf dan bercerita tentang kisah hijrahnya. Sampai pas Ramadan ibunya nanya, kamu kenapa belum pulang? Biasanya sudah pulang dari awal Ramadan. Kenapa ini belum pulang? Lagi di itikaf, Mak. Itikaf di mana kamu? Di masjid. Hah? Aneh sekali. Kata ibunya. Aneh sekali kamu ke masjid. Biasanya di klub, di mana? Sekarang ada di masjid. Dan ketika pulang ke Makassar, sekarang dia menjadi muazin tetap dan bukan muazin maghrib, muazin subuh. Yang tadinya nggak pernah ke masjid, sekarang menjadi muazin subuh. Kita tidak tahu jalan hidayah seseorang. Lakukan saja, dakwah saja, mungkin di masjid, mungkin di luar masjid, mungkin taklim, mungkin sebuah event di luar. Intinya, kita tidak tahu Allah yang menentukan hidayah itu. Sampai Nabi aja pernah kaget gara-gara ada orang yang tiba-tiba datang kepada Nabi dan minta diajarkan Islam, masuk Islam. Padahal dia orang yang menurut Nabi itu agak susah untuk dapat hidayah. Dia Abu Dzar Al-Ghifari, orang Ghifar. Orang Ghifar ini orang yang wataknya keras dan pengelana. Dan kalau udah masuk Islam pasti nggak akan jauh dari watak keras mereka. Dan ternyata Abu Dzar benar, begitu masuk Islam dia langsung dakwah di jalan-jalan, lalu digebukin rame-rame, besok dakwah lagi, digebukin lagi, sampai Nabi suruh dia pulang supaya tidak digebukin lagi. Orang kayak gitu bisa dapat hidayah. Nabi juga geleng-geleng kepala dan mengatakan, Allah yahdi man yasha. Allah itu memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Terus ada lagi kisah hijrah seorang teman anak geng motor. Ikut acara Briges Berzikir tadi. Setelah ikut acara Briges Berzikir, selang 5 bulan kemudian
kita dapat berita dia meninggal dunia. Meninggal dunia karena ditembak sama polisi, ternyata dia buron, punya kasus masa lalu pembunuhan, dan selama ini dia nggak ketahuan sama polisi. Pas habis hijrah justru ketahuan, ketemu sama polisi, dikejar, dia lari, ditembak, 3 tembakan, kena di dadanya dan dia meninggal di tempat. Lalu saya langsung teringat kisah seorang pembunuh yang membunuh 100 orang, 99 plus 1. Dan ketika dia berhijrah, belum beramal banyak, baru mau belajar, tapi dengan takdir Allah dia meninggal di tengah jalan kan ya. Ini mirip dengan kisah anak Briges tadi, yang belum belajar banyak tentang Islam. Mungkin baru sholatnya juga belum benar. Tetapi mudah-mudahan husnuzon kita, Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa dia. Dan kita tidak tahu betapa banyak orang yang seperti itu. Sehingga Nabi mengatakan, seandainya Allah memberikan hidayah kepada seseorang lewat kamu, itu lebih baik daripada humurin ni'am, semua nikmat di dunia. Lebih baik daripada nikmat di dunia. Kalau ada satu orang yang dapat hidayah melalui kamu. Makanya teman-teman, saya pengen menyemangati teman-teman untuk dakwah, terutama dakwah hijrah. Kalau dakwah hijrah berarti segmennya bukan yang udah hijrah. Kalau yang udah hijrah itu namanya dakwah tarbiyah, membina, mendidik. Sedangkan kalau dakwah hijrah berarti dakwahnya dengan segmen yang murni belum hijrah. Bahkan yang masih fobia terhadap Islam, yang masih takut terhadap Islam, yang kemarin gak mau datang 212, bahkan dia benci kepada yang datang 212. Mereka bukan musuh kita, mereka target dakwah kita. Kalau ada yang mengatakan, ngapain sih gitu-gitu amat, ngapain sih rame-rame, emang sholat Jumat harus di situ banget, gak bisa di masjid masing-masing. Dia bukan musuh kita, mereka adalah market dakwah kita. Kalau mereka belum mau ikut, berarti kita masih punya PR nih. Daripada kita berorasi mengatakan yang enggak ikut itu munafik, yang ikut itu mukmin haqqa, ini memecah belahkan di antara kaum muslimin, maka kita berdakwah kepada mereka. Tapi treatment berdakwah kepada mereka sangat berbeda dengan treatment dakwah tarbiyah. Sangat berbeda. Dan kita harus sabar dengan banyak perubahan. Saya kalau di taklim itu ada yang datang belum pakai jilbab, saya bahagia. Berarti kena dakwahnya nih. Kalau yang datangnya udah jilbab, udah cadar, insya Allah ini udah soleh dari dulu. Tanpa saya pun mudah-mudahan ada ustadz lain seperti Ustadz Rifki yang ilmunya lebih banyak yang bisa mentarbiah mereka. Kalau saya mentarbiah mungkin pas-pasan ilmunya, sehingga saya mencari mana nih yang benar-benar belum hijrah. Sehingga kalau dia datang dengan pakaian kantornya, kan taklim kita habis maghrib, rata-rata pulang kantor jam 5, dengan pakaian kantornya masuk ke masjid, canggung-canggung itu kelihatan orang yang belum pernah ke masjid. Pas masuk ke masjid, nih gimana caranya nih, masuknya gimana, kaki kanan atau kaki kiri, gitu aja dia masih bingung. Pas sudah masuk, mukenanya habis, akhirnya dia duduk dengan pakaian kantornya. Kita tidak mengucilkan dia, kita tidak memarahi dia, kita tidak menganggap dia menistakan masjid, karena itulah kemampuan dia. Dan saya bahagia kalau ada yang seperti itu yang datang, daripada pulang kantor mereka ke klub, pulang kantor mereka swimming pool, dan saya ngelihat banyak di tempat-tempat hiburan mereka pulang kantor pada mungkin vaping, maka lebih baik mereka ke taklim walaupun belum sempurna. Sehingga butuh treatment yang mengena kepada mereka, dengan judulnya, dengan pembahasannya, dengan gayanya, dengan akhlak kita kepada mereka. Jadi ada kayak istilah customer delight. Jadi kalau ada yang datang ke masjid tanya, "Mas, wudunya di mana?" Jangan tunjuk, tapi bawa dia ke tempat wudu. Sama kayak kita datang ke misalnya supermarket, tanya, yang bagian minuman di mana? Dia nggak akan nunjuk kan? Dia pasti akan nganterin. Ini Pak. Maka harusnya masjid lebih baik daripada supermarket, daripada kafe, daripada hotel. Customer delight-nya harus jauh lebih sopan. Ketika ada yang nanya, tempat wudunya ikhwan di mana ya? Oh ya, mangga saya anterin. Diantarkan, bukan di sana, sebelah sana, dan segala macam. Kalau ada yang salah masuk dimarahin. Bahkan ada seorang anak muda yang datang ke masjid, sholat, dan celananya sobek-sobek, dimarahi sama jamaah tetap masjid. Kamu sholat tapi nggak menjaga adab, nggak ada akhlaknya, nggak pakai sarung segala macam. Kemudian dia mengatakan, "Pak, saya sudah capek hidup dimarah-marahin di jalan. Saya pengen cari ketenangan di dalam masjid. Saya kira bisa tenang. Ternyata kalau kayak gini juga, mending saya balik lagi ke jalan." Ini kisah hijrah orang-orang yang baru mengenal Islam. Walaupun KTP-nya dari kecil sudah Islam. Sehingga ada seorang teman saya, anak skateboard. Ini skateboarder. Kalau teman-teman di sini banyak yang skateboard, ini skateboarder internasional. Namanya Pevi Permana. Dia sering juara. Kalau sekarang ada 2 orang, satu di Bali, satu di Bandung yang sering juara internasional. Pevi ini hijrah bareng dengan istrinya berdua. Istrinya belum berhijab, dia juga minum terus, bahkan beberapa kali dibacok karena tarung di jalan. Ketika awal-awal hijrah, istrinya nanya ke saya, "Ustadz, saya mau ikut taklim,
tapi saya belum mau pakai jilbab, boleh nggak? Saya bilang, boleh. Bukan boleh nggak pakai jilbab ya. Maksud saya, boleh ikut taklim, walaupun belum pakai jilbab. Di masjid tapi Ustadz, nggak apa-apa. Dia datang ke masjid. Pas datang ke masjid, melihat semuanya pada berhijab, kan nggak enak sendiri tuh. Akhirnya dia minta mukena, bagian bawah doang tapi masih kelihatan rambut. Jadi setengah dia pakai mukena. Pakai mukena di bawah, yang atasnya masih santai gitu. Jadi kayak nongkrong, kayak lagi nonton apa, saya jadi kayak perform apa gitu ya. Nonton, oh gitu. Dan setelah beberapa kali datang, akhirnya mulai berubah. Dari tadi hanya memakai mukena bagian bawah, sekarang sudah memakai mukena utuh. Tapi pas taklim saja, begitu keluar masjid dia buka. Biasa lagi. Lama-kelamaan mulai senang dengan taklim. Mulailah dia explore, nyari beberapa taklim yang lain selain taklim saya, dan setiap taklim jadinya dia harus pakai mukena. Dan dia akhirnya gara-gara malas pakai mukena dari masjid, dia bawa jilbab, dia taruh di dalam tas. Pas masuk masjid dia pakai jilbab, keluar masjid dia buka. Dan karena setiap hari dia ikut taklim, akhirnya setiap hari dia pakai jilbab. Awalnya dia bilang gerah, gatal-gatal segala macam, tapi lama-lama alhamdulillah, udah kadung juga udah pakai jilbab terus setiap hari, udah aja sekalian gak usah dibuka. Akhirnya pakai jilbab dan tidak pernah lagi buka. Walaupun mungkin dalam bahasa fikihnya belum terlalu syar'i, tapi sudah menutup aurat. Bertahap. Dan inilah kisah-kisah hijrah. Mereka mencari Islam, cuman mungkin jalan menuju Islam itu sering terlihat ada gap gitu. Atau sering ada forbidden, seolah-olah yang begini nggak boleh masuk. Yang udah soleh-soleh saja yang masuk. Bukankah Islam itu untuk orang yang ingin membersihkan diri, bukan untuk yang bersih? Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Makanya sahabat-sahabat itu ada yang dulunya pemabuk, bahkan ada yang udah masuk Islam pun masih mabuk. Bahkan ayat tentang khamar aja turunnya bertahap, masih mabuk, pas mau datang ke masjid masih teler. Sehingga turun ayat, janganlah kalian mendekati sholat dalam keadaan teler atau mabuk. Kemudian baru mereka, kalau mau dekat sholat mah kita sadar dulu, nanti habis sholat baru kita pesta lagi. Dan seterusnya sampai akhirnya benar-benar diharamkan. Walaupun sudah diharamkan pun masih ada seorang sahabat, saya lupa namanya, yang dia masih suka minum. Sampai dia berkata, seandainya saya meninggal, nanti tolong saya dikuburkan di bawah pohon anggur. Supaya buah-buah anggur yang jatuh ke tanah karena busuk, kemudian saripatinya itu sampai membasahi tulang belulang saya. Saking candu dengan minuman. Bahkan di masa Umar bin Khattab jadi khalifah, dia dicambuk, dia ketawa dicambuk. Dia ketahuan mabuk, dicambuk sama Umar, ketawa dia. Karena udah biasa dicambuk gara-gara mabuk. Sehingga akhirnya Umar menambah jumlah cambukan kepada orang yang mabuk 2 kali lipat daripada fikih di zaman Rasulullah SAW. Sehingga orang mengatakan, ya Umar ini tidak pernah dipraktekkan oleh Rasulullah. Umar menganut model pemikiran yang maqasidus syariah, sehingga dia mengatakan, kalau dulu di masa Rasulullah dengan sekian kali pecutan mereka bertaubat, sekarang tidak lagi bertaubat, sehingga saya akan tambahkan supaya mereka bertaubat. Itu juga dia nggak bertaubat. Baru bertaubat menjelang syahidnya dalam suatu pertempuran, itu juga gara-gara dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan khamar, baru dia mendapatkan pahala syahid. Intinya banyak cerita-cerita hijrah yang luar biasa dari orang-orang di luar sana. Sehingga pertanyaannya adalah, dakwah kita udah sampai belum ke mereka? Kalau sampai, kita akan melihat ketakjuban yang luar biasa dari perubahan-perubahan mereka. Bisa jadi orang yang mungkin sekarang kita anggap nggak pernah sholat segala macam, kalau dia udah dapat hidayah, dia jauh lebih soleh daripada kita. Kalau seorang Umar bin Khattab sudah dapat hidayah, dia jauh melampaui sahabat-sahabat yang lebih dulu masuk Islam daripada dia. Bahkan tadi Abdullah seolah-olah melampaui, walaupun kita tidak berani mengatakan melampaui Abdullah ibnu Mas'ud, tapi seolah-olah Abdullah ibnu Mas'ud cemburu kepada beliau. Termasuk Ikrimah, siapa yang tahu anaknya Abu Jahal menjadi seorang mujahid yang bahkan berbaiat mati untuk menghabisi barisan-barisan musuh dan kemudian syahid dalam peperangan karena Allah Subhanahu wa taala. Intinya dakwah harus sampai kepada sebanyak mungkin manusia, terutama kaum muslimin. Dan untuk sampai kepada mereka, kita butuh treatment yang beda supaya sesuai dengan kebutuhan mereka. Mulailah saya membangun silaturahim, mulailah sering main, sehingga banyak orang menganggap, ini kok Instagram Ustadz tapi kerjaannya main saja. Karena di Instagram saya ada tagline, banyak main, banyak manfaat, banyak pahala, sedikit dosa. Ustadz, ini Ustadz tapi main. Karena main itu adalah ladang dakwah saya. Ditambah lagi saya emang senang main. Jadi modus gitu ya. Main dakwah aja.
ngajak teman-teman, main yuk, jalan yuk, dan segala macam. Bahasa dakwahnya hanya sepele gitu, nggak terlalu banyak saya mengeluarkan ayat dulu. Karena ketika saya datang langsung, Allah berfirman, udah kabur. Panas. Langsung, panas ya. Panas. Harus diruqyah. Saya datang, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, pasti kabur. Akan ada masanya mereka harus tahu tentang al-haq, yaitu Al-Quran, Al-Hadis. Cuman awal masuk untuk bisa membuat mereka tertarik adalah dengan treatment hubungan yang baik dengan mereka. Kita harus respect kepada mereka. Kita harus, tidak boleh kalau dalam prinsip kita dakwahnya no judgment. Nggak boleh menjudge sama sekali. Salah pun tidak dijudge, hanya diajak. Sehingga ada satu slogan di kita, nahnu du'at walaysa qudat. Kami ini adalah para dai, bukan para hakim. Sehingga kami tidak menghakimi, tetapi kami mengajak. Kalau ada yang salah, nggak dijudge tapi diajak. Ayo kita ke sini, ayo kita ke sini. Sehingga nanti dia sendiri yang akan bisa membedakan, oh ternyata ini salah. Dan alhamdulillah di kita juga banyak anak musik-musik underground. Mungkin salah satu teman-teman yang tahu ada namanya Dempak. Tulisan ini sebenarnya Dempak, panggilannya Dempak, Jeruji, underground banget. Itu musik-musik yang kalau di luar negeri ya kurang lebih seperti NoFX lah ya. Yang teriak-teriak sampai serak gitu. Ternyata alhamdulillah dengan tatonya yang penuh sekarang sudah ahli masjid. Begitu juga tadi ada anak geng motor Briges yang tadinya main di jalan, bacok-bacok orang, sekarang malah rajin dakwah. Sekarang malah dia masuk ke dakwah komunitas burung. Dia beli burung yang paling mahal, yang suaranya paling bagus, entah berapa puluh juta, supaya bisa masuk ke komunitas burung-burung itu yang berjudi, dia dakwah di sana. Dia bilang, ini semuanya Allah yang menciptakan, ini burung luar biasa. Kita kalau burung bersuara kita takjub, tapi suara azan tidak takjub, akhirnya datang satu-satu. Dan alhamdulillah sekarang juga setengah dari pemain bola Persib udah ngaji di kita. Alhamdulillah. Kiper Dedan Nasir yang mungkin kemarin mengibarkan bendera Palestina di lapangan bola ketika mampu menghalau tendangan penalti di PON, dia selebrasi dengan keliling lapangan sambil mengibarkan bendera Palestina dan ternyata diikuti oleh supporternya. Supporter-supporter yang nggak pakai baju, yang tatoan kayak gitu, yang kelihatan wajahnya wajah yang orang mungkin sama sekali belum dekat dengan agama. Mereka berdiri di atas pagar-pagar stadion, kemudian mereka mengibarkan bendera Palestina tapi nggak pakai baju. Ini syiar dan dimulai dari dakwah anak muda. Alhamdulillah pengalaman di mereka itu membuat saya merasa tahu diri bahwa mungkin sebagian mereka jalan hidayahnya adalah lewat dakwah kita. Tetapi setelah mereka dapat hidayah, saya merasa diri saya tidak ada apa-apanya dibandingkan ibadah mereka. Percepatannya tuh luar biasa. Sehari mereka ada yang membaca Al-Quran 5 juz, 10 juz. Padahal mereka baru hijrah. Kita aja yang udah belajar menghafal Quran dari dulu juga nggak segitu banyak. Sampai sehari 10 juz, 3 hari khatam, 3 hari khatam. Tahajudnya luar biasa. Kalau kita tahajud, sampai nangisnya sampai ada yang pingsan. Saya tahajud, pas lagi witir, apalagi kemarin kita kunut nazilah, ada yang pingsan. Saking luar biasa rasa takutnya kepada Allah dan dia ingat dosa-dosa dia di masa lalu sampai akhirnya jatuh pingsan. Kalau yang saya dulu di Mesir hampir pingsan gara-gara kelelahan, kepanjangan. Kalau ini pingsan karena iman. Seperti Umar membaca Al-Quran ayat-ayat tentang neraka, kemudian kakinya bergetar dan tidak kuat lagi berdiri. Ini sangat banyak hal-hal yang menakjubkan kepada mereka yang sudah berhijrah kalau dakwah sampai kepada mereka. Makanya saya mengajak teman-teman soft, SDO dan teman-teman anak muda Kediri, ayo kita mulai memperluas sayap dakwah kita. Dari tadi antar masjid ke masjid, sekarang antar gang ke gang, antar jalan ke jalan, antar komunitas ke komunitas. Tapi dengan prinsip, satu, no judgment. Jangan pernah menjudge orang lain. Karena tidak ada yang tahu surga neraka dia kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak bisa disimpulkan kecuali kalau dia sudah wafat. Kalau sebelum wafat semua bisa berubah. Bukankah Nabi mengatakan ada orang yang beramal soleh tapi matinya su'ul khotimah, yang berdosa matinya husnul khotimah? Sehingga kita tidak menjudge, oh ini ahli neraka. Wah ini orang sesat sekali, wah ini orang dan segala macam. Kita ajak dia. Yang kedua, selain kita jangan menjudge mereka, yang kedua mulai dulu dari bahasa silaturahim sebelum bahasa dalil. Bahasa silaturahim itu bahasa universal. Makanya banyak sahabat yang masuk Islam gara-gara Nabi silaturahim. Hanya bertanya, gimana keadaan kamu? Kaifa asbahta? Gimana keadaan kamu hari ini? Gimana keadaan kamu hari ini? Lama-lama dia dapat hidayah. Ada yang dapat hidayah lewat senyum. Ada yang dapat hidayah gara-gara dijenguk ketika dia sakit. Ada yang dapat hidayah lewat hadiah.
dan seterusnya, silaturahim. Perbanyak silaturahim dengan teman-teman kita. Jangan putuskan hubungan dengan mereka. Walaupun uzlah itu dibolehkan ketika kondisi kaum muslimin sudah rusak, tetapi memilih untuk berdakwah itu lebih utama daripada uzlah. Karena Nabi mengatakan, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'minil ladzi lam yukhalitin nas wa lam yasbir ala adahum. Mukmin yang bergaul dengan manusia dan bersabar dengan gangguan mereka lebih utama daripada mukmin yang tidak berani bergaul dengan manusia dan tidak bersabar atas gangguan mereka. Walaupun bukan berarti ketika kita udah masuk lagi ke sana terbawa lagi. Kalau ini mungkin belum siap, lebih baik kita uzlah. Cuman kalau memang kita bisa menjaga jarak dan tetap istiqomah, mudah-mudahan dengan satu orang dapat hidayah lewat kita, kita mendapatkan nilai di sisi Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu yang kedua, buat teman-teman di sini, ayo kita perluas jangkauan dakwah kita, karena Indonesia, apalagi sekarang kondisi di dunia, semakin kaum muslimin semakin terzolimi, sehingga kebangkitan pemuda itu sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh umat Islam di dunia. Sekarang kalau kejadian kayak di Aleppo, yang bisa aktif untuk bisa benar-benar menyelamatkan kaum muslimin dari Aleppo untuk keluar, hanya Turki sendiri. Sedangkan yang lain, kalau Saudi sekarang dengan dikacaukan oleh Yaman yang Houthi, jadi sibuk dengan Yamannya, dengan kemudian orang-orang yang pemberontak yang Syiah juga. Kemudian kalau negara-negara yang lain kayak Mesir memang sudah hilang dari tangan kita. Hanya Turki saja yang aktif membuka lalu lintas diplomasi dan politik dengan Rusia, Iran supaya gencatan senjata dan bisa mengeluarkan kaum muslimin dari Aleppo untuk diselamatkan. Terutama korban-korban yang sakarat atau yang sedang luka parah. Dan Indonesia padahal punya Myanmar, Rohingya. Itu PR kita bersama. Bagaimana kita disebut seorang muslim, ada muslim yang lain terjajah tapi kita masih bisa bersenang-senang. Gimana iman kita? Bagaimana kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka untuk itulah kebangkitan anak muda menjadi kebutuhan paling besar bagi negara Islam di Indonesia ini. Dan itu tugas kita bersama. Ayo kita bikin program-program yang lebih kreatif, lebih luas jangkauannya, dengan selera sensenya anak-anak main. Bukan hanya kita yang sudah hijrah. Dengan demikian mudah-mudahan Kediri bangkit, Jawa Timur bangkit, Jawa Tengah, Jawa Barat. Kalau Pulau Jawa bangkit, insya Allah Indonesia bangkit. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu saja yang mungkin saya bisa sharing dalam kesempatan ini. Mohon maaf, bukan ceramah, hanya berbagi semangat dan pengalaman. Mudah-mudahan teman-teman jadi lebih tersemangati dan bisa melanjutkannya dalam bentuk kerja-kerja konkret. Barakallahu li wa lakum.